tentang entitas. Entitas itu adalah keberadaan. Jadi misalkan uang, ada orang yang menciptakan, Mhm. ada niatnya kan. Nah, niatnya pengen memberikan kemudahan kepada orang untuk barter. Nah, berarti uang itu ada energi kemudahan. Nah, berarti uang itu entitas, ada energi. Nah, jadi entitas ini adalah keberadaan suatu energi karena ada Oke. intensi. Nah, gue bersumpah nih, gak bakal gue jadi begini-begini. Nah, dia nggak sadar tuh itu, bahwa apa yang dikatakan itu akan tercipta di masa depan. Mmm, Gitu. ya. Jadi sama-sama saling respect dan menghormati dan tidak mengubah orang lain. Gitu. Jadi untuk apa mempertahankan orang yang punya luka bersama dengan kita? Ya, dan buat apa kita menempatkan diri pada sesuatu energi yang nggak works, yang nggak kontribusi. Gitu. Kalau buat saya pribadi. Masa depan yang lebih baik lagi lah ya. Gitu. Nah itu tokoh otoritas, kesadaran, dan dia pengen orang tuanya bahagia, tanpa sadar dia ngambil penderitaan orang tuanya, dia experience itu untuk bisa memberikan solusi pada orang tuanya. Itu yang nggak disadarin. Dan figur otoritas itu terkadang ya, kalau pengalamanku pribadi gitu, kadang kita belajar sama mereka, itu kita juga bisa meng-copy paste data-data positifnya beliau, even bahkan yang negatif pun, itu terkadang juga nular. Jadi bukan nular, cenderung adalah ketidakbahagiaan orang tua, anak itu pengen mencerna, mengerti kenapa mereka nggak bahagia. Jadi ketika mereka pengen mengerti, kenapa ya kok mamaku sedih, kenapa ya kok ayahku sedih, Iya. aku pengen dia nggak seperti itu, aku nggak pengen ayahku galak, gitu kan, aku nggak pengen ibuku sedih. Seketika itu juga dia ngalamin pengalaman yang sama untuk tahu kenapa dia sedih. Kenapa ayahnya marah, dia ngalamin itu untuk tahu. Oh begini ya yang menyebabkan ayah marah. Jadi dia mengambil, mencoba mencerna, mencoba memahamin dengan mengambil energi itu. Dan menciptakan realita itu untuk tahu kenapa mereka nggak bahagia. Seru nih. Narasumbernya Coach Vena ini teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen terhubung langsung sama Coach Vena di tanggal 24, 25, 26 bisa ikut online kelasnya by Zoom ya. Money awareness itu. Nah, ada pertanyaan nggak teman-teman yang dari live YouTube? Silakan nanti akan saya tanyakan ke beliau. Nah, kembali lagi soal ke conscious relationship tadi. Cinta yang sadar dan cinta yang nggak sadar itu yang gimana, Coach? Kalau buat saya, ketika kamu sudah menyatu dengan diri kamu percaya, trust yourself, dan kamu mengizinkan, misalkan kalau kamu mau dalam relasi gitu ya, adalah yang dimana ketika orang itu juga trust himself, jadi dia juga percaya sama diri dia dalam creation ya maksudnya ya. Terus energi yang ringan begitu bersama itu jadi ledakan. Ledakan creation. Dia bahagia, kamu bahagia, jadi ledakan creation. Orang yang bisa mengenalin kamu punya power dan potensi, bukan yang melimit, bukan yang mengkontrol. Banyak orang senang bisa mengkontrol orang lain. Iya. Ya, ngebandingin orang lain, menjadikan pasangannya jadi versinya dia. Iya. Tapi bukan membuat pasangannya menjadi diri dia. Gitu loh. Kalau kamu ketemu dengan pasangan yang bisa membuat kamu jadi diri kamu, itu keren. Berarti dia juga menghargai diri dia karena dia tahu bagaimana menjadi diri dia. Dan itu sangat keren. Gitu. Jadi bukan mengubah orang lain, bukan mengkontrol orang lain gitu kan, atau menaklukkan orang lain. Karena aku lihat banyak relasi itu kayak kompetisi untuk saling menaklukkan. Pernah kayak gitu nggak? Dirimu pernah kayak gitu nggak? Ya pernah lah. Pernah. Gitu. Gimana coba? Pernah lah. Spesifiknya seperti apa? Seperti kayak aku merasa diriku lebih benar dibanding dia, itu namanya mengkontrol. Terus. Aku sebagai ibu juga merasa diriku lebih Iya. tahu daripada anakku, itu juga mengkontrol. Gitu loh. Tapi aku tidak melihat the beauty dari anakku. Ketika aku melihat the beauty dari anakku, that's so beautiful. Oke. Ya, gitu loh. Itu kalau Jadi, anak. iya. Misal pasanganmu tuh punya potensi untuk menduakanmu.
Mm, Tapi dirimu sudah aware gitu mm-mm, ya, sudah nggak ngontrol lagi, mm-mm, sudah nggak melekat lagi. mm-mm, Justru kan itu karena dirimu punya kesadaran bahwa oh pasanganku punya potensi untuk mendoakan aku. mm-mm. Justru kan dikasih jalan lebar, silakan kayak itu apa nggak malah bahagia kayak gitu? Ah, Bahaya maksudnya. yes, maksudnya aku gini, kalau aku tahu pasangan aku tidak bisa dengan satu orang, Mm-mm. so sebelum menikah kita punya deal deliver. Aku cuma bilang aku menghormatin pilihanku, gitu kan. Aku menghormati dan menghargai pilihanku Iya. kalau aku nggak bisa bersama dengan satu laki yang punya banyak perempuan. Dan aku menghormatin pilihan kamu yang suka dengan misalkan 2 atau 3 perempuan. Oh, So oh, silakan kamu cari oh yang gitu. cocok dan aku menghormatin kamu. Aku Mm-mm, jadi teman, mm-mm. kamu nggak perlu menyiksa diri kamu untuk aku dan aku nggak perlu Hmm. mengorbankan diri aku untuk kebahagiaan kamu. Ada kok Mm-mm, orang yang mm-mm. bersedia. Cari aja yang cocok kan gitu. Ngapain mesti nyiksain orang gitu kan untuk masuk ke dalam realita aku Heeh. dan aku harus masuk dalam realita dia. Itu kan namanya mengorbankan di dalam relasi gitu loh. Mm-mm. Hargainlah pilihan pasangan kamu. Oke. Hargainlah wanita yang kamu nikahin itu kalau dia mau seperti itu. Jadi dari awal tuh kamu harus jelas dulu. Jangan PHP-in Oh, I see. Oke, ya, oke, jangan oke, oke, PHP-in oke. cinta, jangan mengorbankan hati seseorang. Jangan membuat orang itu memaksakan seseorang itu menjadi sesuatu yang kamu harapkan. Hmm. Hormatin juga pilihan dia. Mm, 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 mm. Nah, aku pengen masuk sekarang ke entities ya, Mm-mm, karena aku melihat ya, banyak beberapa orang yang aku kenal tuh punya misi jiwa, misalnya ketemu sama entitas, dia bahkan bisa ngobrol, bahkan bisa menyempurnakan rohnya atau apa ya, sama-sama akal aku nggak tahu ya, terus terang nggak tahu. Bahkan roh itu ada apa enggak pun sekarang aku juga masih mencari gitu, belum ada keputusan final gitu ya. Itu kalau saya sih Yap. ya. Nah, ketika seseorang merasakan energi atau kehadiran entitas tertentu Mm-mm, gitu yang mm-mm. tidak terlihat gitu ya. Gimana kita bisa membedakan ini sebuah pengalaman spiritual yang mungkin subjektif bisa jadi benar, tapi untuk membedainnya antara itu pengalaman spiritual yang real dan sebuah konstruksi pikiran itu gimana gitu, karena Ya. terkadang ya pengalaman-pengalaman itu mirip banget dengan cerita-cerita hantu di TV dan lain sebagainya, sinetron gitu. Ah, kelas entitas itu biasanya ada yang 2,5 hari, Mas. Hmm, Dalam 2,5 hari itu 1 hari pertama itu uh, lebih kepada clearing kepada your mindset. oke. Semua cerita-cerita yang dibeli dari mitos, archetype, segala macam tentang entitas. Entitas itu adalah keberadaan. Jadi misalkan uang, ada orang yang menciptakan, Mm-mm. ada niatnya kan. Nah niatnya pengen memberikan kemudahan kepada orang untuk barter. Nah berarti uang itu ada energi kemudahan. Nah berarti uang itu entitas, ada energi. Nah jadi entitas ini adalah keberadaan suatu energi karena Oke. ada intensi. Nah, Hmm. bagaimana kita bisa membedakan? Tetap kita bisa cek. Pertama adalah kita melepaskan dulu kacamata kita dalam melihat entitas. Misalkan entitas itu serem, entitas itu menakutkan, Mm, 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 mm. entitas itu powerful. Kalau kamu melihat entitas powerful, kamu akan menciptakan diri kamu kecil. Dan dia lebih hebat dan lebih luar biasa dibanding kamu. Jadi sebenarnya yang paling menentukan itu ya respon kita itu tadi gitu ya. Betul. Judgment, kesimpulan gitu kan. Ya, jadi kita melepaskan itu semua supaya kita bisa melihat the real energy. Hmm. Ya, the real energinya dia gitu kan. Melihat itu bukan berarti kayak mata begini kebuka langsung melihat gitu kan, seperti dimensi seperti ini. Cuman kayak tahu aja. Oh, this is the energy of women, wanita sekitar sekian gitu, dan biasanya aku hanya perceiving di sini gitu. Semakin kita besar, dia semakin kecil. Tapi kalau kita membuat dia besar, kitanya yang membuat diri kita kecil. Mm, mm, mm. Ya, gitu. Terus kedua, apakah niat kita sih sebenarnya, apakah kita memfasilitasin atau kita mencari validasi Hmm, hmm. bahwa kita mampu dan bisa. Apakah kita menjadi kontribusi buat mereka gitu. Jadi kembali lagi ke niat-niat. Makanya di sana juga kita bisa cek apakah this is hasil projection. 2 orang, 3 orang memproyeksikan di situ ada keberadaan hantu, dia akan ada sesuai dengan proyeksi. Gitu. Jadi ya belajar kesadaran adalah perceiving all the energy, ask the question, dan kita bisa tahu the truth gitu.
Jadi kita sangat berkontribusi untuk membuat sebuah realitas biar dia lebih besar atau lebih kecil daripada kita, itu semuanya tergantung judgement. Ya, Oke. judgement yang kita milikin. Yes. Terus kayak tadi Mas bilang menyempurnakan, mereka sudah sempurna. Kita hanya memfasilitasi energi yang stuck aja. Gitu. Kayak kita kan ini makhluk yang sempurna semuanya. Ya. Cuman itu. Jadi kita hanya meminta mereka apakah mereka mengizinkan untuk melepaskan energi yang ini, gitu kan? Dan ketika yes, itu energi cepat banget, Mas. Makanya memfasilitasi entitas lebih cepat dibanding manusia. Iya. Jadi marak banget ya sekarang orang belajar spiritual tuh konsekuensi logis ketika kemudian dia sudah belajar tentang spiritualitas, ada yang rendah hati. Tetapi banyak juga yang ketika dia sudah memperdalam spiritualitas, dia merasa energinya, sorry to say, energi saya lebih tinggi. Ya. Kesadaran saya lebih tinggi. Orang lain masih, ya gitulah ya. Yes. Nah, pertanyaan mendasarnya, apakah sebenarnya ego itu bisa memakai baju spiritualitas? Yes, bisa. Makanya di Access nggak dibilang spiritual. Di Access bilang you are conscious. You are conscious. You are infinite being. Okay. Yes, label kamu spiritual dan tidak itu cuma label yang menjudge antara kamu lebih baik dan orang tidak. Batasan infinite being itu gimana ya? Karena secara tubuh biologis kita ini sangat limit gitu. Yes, tubuh kita iya, tapi secara energi tidak. Okay. Maksudnya adalah bahwa kamu bisa meng-create, kamu bisa meminta kayak tadi bagaimana lebih baik, maka kehidupan akan terbuka lebih baik, gitu kan? Ya, kita tidak terbatas dengan apa yang dilabel orang. Misalkan kamu wanita nggak bisa apa-apa, misalkan kita bukan dengan fight tapi dengan kesadaran, misalkan bagaimana saya bisa lebih baik dan apa yang saya bisa lakukan dan untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi banyak sekali orang yang underestimate ke dalam diri dia bahwa saya tuh hanya istri, tapi dia nggak sadar energi dia itu yang penuh dengan kasih sayang itu berkontribusi untuk membuka rezeki suaminya gitu loh. Jadi di sini adalah tidak terbatas, bukan apa yang kamu lakukan, tapi bagaimana kamu menjadi, dan ketika kamu lakukan, itu berkontribusi dengan cara yang berbeda. Terus kalau misalnya tadi ya, ego itu bisa memakai baju spiritual, gimana kita bisa merasakan higher consciousness itu merupakan bukan hanya bentuk ego yang lebih canggih dalam diri kita. Apa? Kita bisa pakai indikator apa? Light atau heavy, berat atau ringan. Ketika aku ngerasa diriku lebih baik, itu aku udah menjudge. Sebenarnya aku telah terpisah dari oneness, dari kesadaran. Jadi cuma ngamatin, doesn't work, oke saya mau yang work seperti ini, kasih intensi kepada sesuatu yang ringan, sesuatu yang kita pengen ciptakan di dunia. Gitu. Tapi bukan dari judgment, tapi dari kesadaran bahwa aku choose ini. Kalau orang masih choose itu is okay, tapi aku choose ini gitu. Oke, good. Aku pengen memperdalamnya lagi karena sesuai dengan tema ya, kaitannya dengan takdir gitu. Pertanyaan tua tentang takdir. Nah, menurut Coach Vena, apakah ada sesuatu yang memang sudah menjadi jalan hidup seseorang atau semuanya itu bisa berubah melalui pilihan dan kesadaran gitu? Dan kesadaran setiap orang tuh jangan-jangan juga sudah tertulis dari sananya gitu, atau bagaimana gitu? Oke, so mungkin pernah dengar nggak unfinished business? Apa tuh? Unfinished business, bisnis yang belum selesai. Iya. Yes, bisa jadi di masa lalu dia pernah berjanji gitu kan, oke, aku ingin berbakti nih sama seseorang yang mungkin aku nyesel ketika aku hidup. Ada unfinished business ya? Orang itu belum selesai gitu kan, atau maksudnya ketika aku hidup aku belum bisa ngebagian keluargaku. Oke, so ketika dia mengatakan seperti itu, dia akan melakukan perjalanan lagi dan ketemu lagi dengan pasangan atau keluarganya untuk dia bahagiakan. Gitu. Jadi itu sebenarnya semua yang kita ciptakan dalam kehidupan sekarang, keluarga yang kita temuin sekarang, mungkin dari unfinished business.
Yang belum selesai, yang pernah kita ucapkan, yang pernah kita janji, yang pernah kita sumpah, yang pernah kita minta. Gitu kan? Kayak gue bersumpah nih, gak bakal gue jadi begini-begini. Nah, dia gak sadar tuh itu. Bahwa apa yang dikatakan itu akan tercipta di masa depan. Gitu. Jadi past life itu atau kehidupan yang berulang itu karena dia meminta unfinished business-nya dia, atau dia membenci kehidupan. Sebelum meninggal mungkin dalam kondisi perang, dia ngebenci orang-orang, kok orang-orang kejam, orang-orang jahat. And then dalam kehidupan itu dia bertanya, kenapa orang kejam dan jahat? Masuk lagi dalam kehidupan sekarang untuk ngerti, untuk ngalamin penderitaan dari orang-orang untuk ngerti. Atau dia yang menjadi kejam untuk ngerti kenapa orang kejam. Itu yang unfinished business. Itu yang berputar-putar terus, nggak selesai, karena dia berusaha memahamin apa yang terjadi dalam kehidupan. Nah, saat kemudian orang mulai menyadari, oh jangan-jangan aku ada unfinished business ya. Dalam berbagai macam konteks dan dinamika permasalahan yang looping itu tadi, terus kemudian dia memutuskan, oke deh, aku mau menebusnya dengan misalnya kayak mendelay dan mendelete kesenangan-kesenangan yang sebenarnya dia bisa lakukan, tetapi enggak, ini aku pakai untuk menebus perjalananku yang belum selesai dan lain sebagainya gitu. Nggak sedikit loh teman-teman di luar sana yang melakukan hal-hal kayak gitu. Jadi misalnya dia dengan banyak hal lah, banyak metode gitu. Dia dengan quote and quote menegatifkan diri gitu untuk kemudian ngeberesin karma di masa lalu. Nah itu bagaimana responmu? Kita hidup itu untuk masa depan kan? Iya. Ya. Bukan untuk hidup untuk masa lalu. Jadi tapi itu kan kembali lagi pilihan. Jadi kayak kita makan buffet, pilihan tuh banyak. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ketika kamu milih untuk bayar karma, ya monggo. Tapi ketika kamu mau menciptakan masa depan, ya silakan juga. Karena nggak ada yang mengharuskan kamu bayar karma kan. Iya. Mending kita menciptakan masa depan ya. Nggak ada yang mengharuskan kamu untuk bayar karma. Tidak ada yang mengharuskan, itu just pilihan buffet. Kalau kamu menciptakan target bahwa saya harus membayar karma ke masa lalu, so akhirnya kamu akan mempertemukan orang-orang dan itu nggak ada habisnya. Dan kamu lupa menciptakan masa depan. Gitu. Kalau buat saya ya. Iya. Mas Hendra, saya mengalami seperti itu juga. Kenapa selalu berputar? Udah selesai satu, ada lagi masalah yang sama. Itu gimana mengubahnya? Ya. So pertanyaannya adalah, memang gak nyaman didengar. Pertanyaan adalah, apa yang kamu suka dengan mengulang story itu? Dengan mengalami hal tersebut, apa yang kamu suka? Mungkin gak secara logika, relax. Saya gak bertanya untuk kamu cari secara logika. Relax, nanti kesadaran tiba-tiba muncul. Oh, yang saya suka adalah misalkan ibu saya atau ayah saya. Ya, saya kagum sama dia, mengalami problem tapi tetap tenang. Gitu loh, kadang-kadang bisa loh. Oh, ternyata aku suka beliau dalam ngatasin problem. Dia tenang, dia relax. Jadi aku mengalami problem yang sama untuk supaya tenang dan relax. Yang aku suka adalah tenang dan relax. Kesadaran tuh muncul dari hasil ngamatin aja. Bahkan kadang muncul juga dari hasil kita membaca sebuah quote. Gitu kan, ya. Oh ya, aku punya ini gitu loh tiba-tiba, ya kan? Atau tiba-tiba ketika relax langsung kepop gitu. Oh, yang aku suka mengalami hal yang sama adalah untuk menguatkan orang lain, gitu loh. Supaya orang lain, misalkan ada orang lain terluka, aku bikin diriku 2 kali terluka supaya orang itu nyaman. Hey, it's okay kamu terluka 1 kali, aku 2 kali loh, dan aku masih baik-baik saja. Oh ternyata yang aku suka menciptakan problem adalah untuk menginspirasi keluargaku, gitu. Jadi kadang-kadang dia nggak masuk secara logika, tapi ketika kamu relax, kamu get awareness. Ya, awareness itu datangnya light. Iya, light. Pagi Mas Hendra, Coach Vena, izin nanya, kita kan banyak downloadan masa lalu yang bikin hidup kita nggak selaras sama apa yang kita mau. Kita harus afirmasi tiap hari, apa gimana itu Mas, yang harus banyak melepas juga gitu, gimana nih? Kalau aku sih pertama adalah ketika aku ikut kelas kan aku banyak mengkeliling diriku. Setelah itu aku nggak hidup di masa lalu, tapi begitu aku ke depan ada yang gak nyaman, itu yang aku lepaskan. Cuman itu sih. Jadi aku tetap memberikan intensi ke depan, bukan ke masa lalu. Jadi aku nggak menggali terus masa lalu, tapi begitu aku ke depan ada energi yang gak enak, disitulah aku ubah.
buat ke depan gitu loh. Ya. Oke, giliran ya. Sekarang yang dari TikTok ya. Mohon bantuannya, gimana coach, suamiku berulang-ulang selingkuh dengan gundiknya, tapi sakitnya wah minta ampun gitu. Nah. Oke. Tahu apa yang kamu suka dengan menyakitin diri kamu sendiri? Bagaimana kamu mengharapkan seseorang yang bisa mencintai kamu kalau diri dia sendiri tidak bisa menghargai? Pria yang dengan 1, 2, 3, apakah dia honoring dia punya body? Apakah dia menghargai tubuh dia? Ya, Benar. ya, apakah dia merecehkan tubuh dia, gitu kan? Ya, orang yang menghargai tubuh dia tahu bagaimana menghargai tubuh dia, dan dia akan mendapatkan pasangan yang saling menghargai, saling kontribusi, karena itu ada pertukaran energi kan. Ya, orang yang menghargai tubuh dia udah tahu. Pakai pakaian aja yang menghargai, yang bikin expand kan. Oke. Nah, jadi kamu bisa tanya sama suami kamu, is that relasi ini nggak cocok? Kalau kamu memilih sesuatu yang ini aku hormatin pilihan kamu, tapi tolong hormatin juga pilihan aku, gitu loh ya. Kalau aku hanya cocok dengan satu pasangan misalkan. Saling menghormatin, menghargai, bukan marahin, bukan mengubah, bukan mengkontrol. Berarti mengubah tuh kadang kita justru malah habis-habisin waktu, tenaga, pikiran, energi gitu ya. Divorce lebih baik kali ya? Tanya. So kamu bisa menghargai nggak pilihan aku? Oh, oke. Iya, bisa respect nggak sama pilihan aku gitu kan. Tapi bukan memaksa, kan kita tanya, kita ngobrol kan, menciptakan kesepakatan kan Mas, gitu kan. Ya pertama kan diajak ngobrol, it doesn't works for me, misalkan. Tapi kalau kamu suka dengan sesuatu yang ini, kamu bisa menikah dengan wanita yang bisa menerima kamu dengan punya 2, 3 istri. Tapi kamu dari awal ngomong, gitu kan. Nah, kalau saya dari awal kan ngomong, gitu loh. Jadi sama-sama saling respect dan menghormati dan tidak mengubah orang lain. Gitu. Jadi untuk apa mempertahankan orang yang punya luka bersama dengan kita? Ya, dan buat apa kita menempatkan diri pada sesuatu energi yang nggak works, yang nggak kontribusi, gitu. Kalau buat saya pribadi. Tanyanya itu tanya secara langsung atau ya langsung lah, langsung ya, langsung lah, ya. Tapi nanyanya bukan pakai emosi, ya. Tanyanya adalah saling menghargai dan menghormatin. Yes. Ini nih dari teman-teman nih. Oh ya, teman-teman yang sudah jadi pelanggan YouTube-nya Ngaji Rosok, silakan yang belum jadi bisa join YouTube Premium Ngaji Rosok ya. Mas Hendra tolong tanyakan ke Coach Vena bagaimana memposisikan diri saat belajar online via Zoom besok di kelas Money Awareness agar maksimal menyerap ilmunya. Posisi saat Zoom tanggal 24, 25, 26 teman-teman. Silakan join. Gimana Coach? Posisinya relax lah, jangan kayak anak sekolah yang duduk diam. Just relax. Ya, semakin kamu relax, semakin kamu nyaman. Dan oh ya, pertama niatnya masuk kelas adalah bukan melihat apa yang salah sama kamu, tapi niatnya adalah pilihan apa yang pernah aku buat dan nggak works, sehingga aku bisa memilih sesuatu yang berbeda. Itu aja. Ya. Mbak Eti, Kak kalau mau ikutan kelas di tanggal 26 September lebih baik ikut yang pagi apa yang siang? Dua-duanya Kak. Ya. Jadi tapi sesuaikan sama budget juga ya. Jadi kalau yang pagi itu kita nanti 5 jam bareng Teh Feby dilanjut sama Reoni gitu kurang lebihnya. Gimana joinnya di tanggal 24, 25, 26 itu ada nomor yang udah disematkan sama tim WA Mbak Dara itu ya udah dipin itu teman-teman ya. Nah, silakan. Kelasnya banyak kalau itu Money Awareness tuh 100 lebih orang dan teman-teman dapat circle baru. Tapi yang menurutku akan sangat worth it buat perkembangan perjalanan teman-teman adalah interaksi di grup itu. Jadi Coach Vena dengan sangat ringan hati gitu ya membersamai teman-teman. Dan itu grupnya banyak loh. Tapi beliau aktif terus gitu. Nah, nggak tahu kulaan energinya di mana. Dan saya senang karena di sana teman-teman bisa belajar melakukan clearing, saling sharing. Nah, itu aku suka. Jadi banyak teman-teman di sana yang pinter-pinter gitu loh untuk men-sharingkan sesuatu, awareness, insight, terus gitu kayak Pak Trisno, Bu Imas, terus Bu Nani. Wah, itu banyak banget Mas yang beberapa. Mereka kayak keren-keren gitu. Mas Gunawan, wah itu keren-keren, aku suka. Ini memfollow up jawaban Coach Vena tadi ya soal diselingkuhin tuh. Gimana kalau yang bersangkutan itu orangnya keras kepala? Udah diajak ngomong baik-baik tapi malah dikasar balik gitu.
Oke, so tanya apakah itu works buat kamu dan apakah kamu bergantung secara energi? Yes, bergantung secara energi. Misalkan kayak banyak sekali wanita yang mencari pasangan untuk diselamatkan. Kayak ibaratnya dia nungguin pangeran berkuda untuk nyelamatin diri dia dari penderitaan gitu kan. Nah, kalau misalkan kamu bergantung secara energi kepada dia dan dia tahu kartunya kamu nggak berdaya di tangan dia gitu loh. Jadi kayak ibaratnya ya kamu nggak bisa gimana-gimana, kamu harus nurut sama aku karena aku tahu kamu bergantung sama aku. Yes, secara energi. Oke, aku pindah lagi ke YouTube. Yes. Salam dari Hong Kong, Mas Hendra dan Coach Vena. Izin nanya bagaimana cara agar kita selalu punya energi positif dan bisa ngontrol emosi untuk menghadapi realita yang selalu mancing emosi. Oke, jeda aja sedikit karena emosi itu nggak bisa dikontrol. Semakin kamu pengen mengkontrol, kamu di dalam kontrol. Semakin kamu pengen mengontrol, kamu di dalam kontrol. Yes. Jeda sejenak. Ya, jeda aja sejenak, sadarin apa itu punya kamu atau punya sesuatu yang lain, atau punya siapa ini yang sebenarnya terjadi. Selain gitu. punya kamu tuh punya siapa aja sih biasanya potensi-potensinya? Oke, sebenarnya kita ini makhluk energi kan Mas ya. Kita bisa menerima data, pikiran, perasaan, emosi itu sekitar minimal 350.000 orang. Jadi punya kita itu mungkin sekitar kayak ya 2%. 98% pikiran, perasaan, emosi itu punya orang lain. Ya, kayak kita sedih, kita aware terhadap orang yang sedih juga. Jadi yang sedih itu misalkan 98% punya kamu itu cuma 2%. Ya, dan kita merespon atau bereaksi atau menciptakan kehidupan berdasarkan 98% pikiran, perasaan, emosi orang lain. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah ikut Money Awareness, dia akan tanya bagaimana cara menghilangkan energi dia ke kita gitu, caranya clearing yang benar tuh gimana gitu. Oke, itu sih sebenarnya cuma inti niat. Jadi bukan tentang doing-nya, bagaimana perilaku atau dari kata-kata, tapi dari energetically niat, memberikan intensi ke area mana untuk dilepaskan, dan sadar itu udah terlepas atau belum. Kalau belum, kita kembalikan kepada pemilikan dengan kesadaran. Ikutin aja nanti di dalam kelas. Jadi ada interaksinya juga dalam kelas, ada caranya juga, dan kamu di clearing, dan have so much fun lah. Iya, jadi buat teman-teman yang mau belajar pemula dengan Coach Vena, silakan nanti tanggal 24, 25, 26, kita ada Zoom 3 hari, Money Awareness namanya. Hubungi nomor yang sudah tertera, ya. Atau yang di YouTube silakan cek di deskripsi, ada nomor admin di YouTube Najiroso, nanti akan diarahkan untuk mengikuti kelasnya Coach Vena. Oke, luar biasa sekali obrolan pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman. Cukup ya, Coach ya? Yes. Yang mau di bars dan lain-lain, yang mau ikut kelas, silakan nanti di Bali, nggak tahu tanggal berapa ya? Kalau di Bali, kelas bars tanggal 30, terus kelas foundation 31, 1, 2, 3. Terus kemudian kalau di Jogja juga nanti ada kelas foundation. Terus kemudian tanggal 19 September kelas bars di Jakarta. Nah, saran saya sih ikut dulu Money Awareness. Karena ketika masuk dalam kelas bars itu lebih light dan lebih cepat. Hasilnya seperti yang di Jogja ya? Hasilnya seperti di Jogja. Zet gitu langsung kayak prakteknya apa semua segala macam. Wah, luar biasa.